Halo rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi pada kesempatan video pembelajar kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba membahas materi mengenai makna equality before the law dan penerapannya. Makna equality before the law dan penerapannya. Materi yang saya bawakan ini merupakan karya tulis dari tim hukumonline.com dalam sesi tanya jawab di portal hukumonline.com. Apa sih equality before the law itu? Jadi equality before the law adalah maksudnya itu semua manusia setara di mata hukum. Jadi ada beberapa sejarah timbulnya equality before the law, termasuk penerapannya di negara kita di Indonesia. Jadi asas equality before the law adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Atau lebih sederhananya bahwa equality before the law itu mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Nah, jauh sebelum penerapan dalam konstitusi negara, konsep equality before the law ini sudah memiliki sejarah yang panjang. Jadi bisa diuraikan sejarah konsep equality before the law. Jika dilihat dari perjalanan historinya, equality before the law ini sudah ada dalam kitab-kitab keagamaan sebetulnya. Di dalam misalnya saja dalam agama Kristiani, di situ ada penjelasan bahwa di dalam perjanjian lama, itu lebih tepatnya di kitab Bilangan bab 15 ayat 15 dan 16, diterangkan bahwa manusia sama di hadapan Tuhan. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13 juga diterangkan konsep egalitarian, yakni persamaan antara sesama manusia, baik dari jenis kelamin, bangsa, suku, dan keturunannya. Nah, berangkat dari kitab suci tersebut bahwa konsep equality telah ditemukan di masa dinasti Zhou. Itu kurang lebih di 1045 sebelum Masehi sampai dengan 256 sebelum Masehi. Xiaozhang menerangkan Guangzhou, seorang filsuf di masa dinasti Zhou, mengungkapkan bahwa negara akan menjadi tatanan yang besar jika raja dan rakyat mematuhi hukum, tidak peduli seberapa besar dan kecilnya mereka. Guangzhou menilai jatuh bangkitnya negara bukan bergantung pada raja, tetapi bergantung pada konsep atau sistem hukum yang mengatur raja secara ketat. Dan beberapa ratus kemudian bahwa konsep kesetaraan ini terdengar di Yunani. Itu sekitar tahun 431 sebelum Masehi, atau tepatnya pada pidato pemakaman Pericles. Thucydides dalam sejarah peperangan Peloponnesia menuliskan bahwa dalam pidato tersebut disebutkan bahwa hukum memberikan keadilan yang sama bagi semua orang dalam perbedaan pribadi mereka. Kemudian di Amerika sendiri, prinsip equality before the law ini berkembang dan diadopsi negara bagian Nebraska pada tahun 1867. Asas equality before the law ini diterapkan di bendera dan stempel Nebraska. Seorang pakar yang bernama James E. Potter menjelaskan bahwa pemilihan equality before the law ini mengandung makna representasi hak-hak politik dan sipil bagi orang kulit hitam, juga wanita di Nebraska.
Lalu dalam perjalanannya, sekitar pada tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Paris itu mendeklarasikan The Universal Declaration of Human Rights. Dokumen ini membahas ketentuan hak-hak asasi manusia, termasuk asas equality before the law. Nah, di dalam pasal 7-nya diterangkan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Lalu pada tahun 1955, asas equality before the law ini kembali digaungkan dalam tuntutan kelima Piagam Kebebasan Afrika Selatan yang meminta adanya kesetaraan di mata hukum. Sedangkan di negara kita di Indonesia sendiri, penerapan asas equality before the law itu bisa dijelaskan bahwa tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Contoh kasus penerapan equality before the law dalam perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dalam 4 peraturan berikut. Pertama, itu equality before the law tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 45 yang dijelaskan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Kedua, tertuang di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, diterangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ketiga, tertuang juga di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang huruf A dalam KUHP diterangkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Keempat, tertuang dalam Undang-Undang HAM. Di dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang HAM di situ dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang terakhir dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang HAM ditambahkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian, pembahasan materi saya mengenai makna equality before the law dan penerapannya, khususnya di negara kita di Indonesia. Semoga pembahasan yang saya sampaikan ini dapat memberikan pengetahuan dan bermanfaat. Namun perlu saya sampaikan bahwa seluruh informasi yang saya sampaikan, yang saya sajikan dalam video ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Saya akan coba membawakan materi-materi lainnya dalam sesi video pembelajar kita yang akan datang. Terima kasih.